sekarang saya mau masuk itu ya untuk komunikasi dengan pelan-pelan mengatakan begini. Apakah ada target dari federasi bahwa kita lolos Piala Dunia 2026? Nggak ada. Nggak ada juga. Nggak ada. Nggak ada juga. Yang ada ekspektasi. Karena targetnya 2030. Loh, jadi cara mengkomunikasikannya jadi lain nih. Target nggak ada, ekspektasi seluruh bangsa Dibangun ekspektasi. dibangun untuk sana. Dan itu kita setuju saja kan? Setuju dong, karena ada kesempatan besar yang belum pernah terjadi sebelumnya, Toel ya. Di 2026 ini ada grup C yang statusnya cuma Jepang yang sudah aman. Sementara yang lain kan masih bisa bersaing terus Itu nih. tidak ada, tapi kemudian disampaikan oleh Patrick Kluivert waktu berbicara dengan ratusan wartawan. Oh, sebagai tugas Piala keduanya. Piala Dunia 2026 kita Ya, sebagai tugas optimis. kedua. begitu. Yang pertama itu berusaha membangkitkan kembali, memperbaiki kondisi psikologis pemain. Yang kedua membawa Indonesia Jadi gini, Bu Men. lolos ke Piala Dunia 2026. Enggak, maksud saya begini. Komunikasi kita harus jelas. Ya, jadi gini. Target atau cuma ekspektasi? Jadi gini, Kalau target, itu setuju tuh, ya. setuju. Ya. Tapi kita mendengar pernyataan Ketua Umum Pak Erik, Ya. dia mengatakan begini, target itu untuk periode itu 2030. Ya. Tapi sekarang ini ada kesempatan. Setuju. Ada Ekspektasi prospek. kita. Ya. Nah, ada prospek. Oke. Sehingga Depan mata. beliau mengambil langkah untuk memberhentikan pelatih ini karena ada prospek. Karena itu pada malam ini saya di acara Rakyat Bersuara ini sebagai rakyat saja ingin mengatakan bagi saya target PSSI lolos 2026. Ya. Bagi saya, ya kan? Kalau bagi saya Dengan cara lolos secara langsung, Bang. Oh, malah ditambah. Berarti Ya. Anda harus memperoleh posisi kedua. Banyak alasannya. Ya. Kita udah ketemu semua, kita punya potensial poin semua dari tim di luar Jepang. Ya. Udah gitu, kita akan mendapatkan amunisi baru katanya, yang notabene nanti entah itu pemain depan. Nah, itu. iya, Ada iya. dua kata. Ada Ole Romnik, kemudian Tuh. Jairo Artinya kan Rivolta. peluru banyak lagi nih. Ole ya. Ole Romani. Tapi saya mau sekarang sedikit aja komunikasi, mudah-mudahan 2 menit, yaitu dengan mengatakan kita harusnya tidak mengulang kesalahan-kesalahan yang lalu. Yaitu misalnya pertama, menimbulkan gelombang media sosial, gelembung media sosial yang begitu besar. Siapa tuh yang bikin itu? Oh iya, saya mau bilang begini. Bung Toel kayaknya punya Bu, pengalaman. ini tolong dihimbau. Ya. Sekarang ini kita akan mau bagaimana Indonesia lolos 2026. Oh, udah setuju. Oleh karena itu pertama, Ya. kita beri kesempatan kepada Oh, setuju. Kluivert. Udah pasti. supporter. Jangan membuat Patrick ini ada faktor psikologis. Kalau mau Indonesia lolos. Kalau saya agak sebaliknya. Mari kita support itu. Saya mau agak sebaliknya. Saya mau menaruh kayak Patrick Kluivert ini berada di bumi. Jadi jangan Anda sejak dari datang sampai itu diagung-agungkan terus. Kalau kebetulan, kalau Sintayong itu punya 2 masalah lagi. Yaitu masalah yang pertama itu ada Korean Wave namanya. Memang dari konteks negara itu ada Kementerian Budaya, Ya. Kementerian Pariwisata dan Sport. Di Itu satu Korea. kesatuan. Sehingga kalau Anda mendatangkan tim, itu ada bagian yang mengurus soal itu. Disupport maksudnya. Di dalamnya ada. Oke. Saya nggak tahu namanya. Termasuk siapa. buzzer maksudnya. Bukan istilahnya bukan buzzer, tapi persatuan antara budaya, sport dan turisme tadi. Ya all out kan supportnya kan. Ya all out. Sekarang all out juga itu ya, all out gitu. Intinya dalam satu kesatuan. Ada itu. Nah, kemudian bertambah lagi dengan ketika pemain-pemainnya makin mahal. Nah, bentuk komunikasinya beda. Kalau saya mengatakan ini kita punya peluang sekarang karena kalau di Belanda itu anak-anak kecil kalau lagi latihan itu dia boleh nanya-nanya ke pelatihnya gitu. Kalau dalam konteks budaya Korea agak lain. Di Indonesia boleh. Nah, ini Korea mungkin kan ketika nanya ada yang katanya dengan tegas ya dilakukan teguran-teguran fisik dan sebagainya. Tapi itu masih mungkin oke ketika pemain-pemainnya belum pemain-pemain yang mahal dan pro. Sekarang nilai pasar timnas kita 457,09 miliar kan. Mil Higgins yang paling tinggi misalnya ya. Ya, jadi dengan itu bicara komunikasi dengan pemain-pemain yang makin lama makin mahal itu agak berbeda. Jadi ada persoalan budaya juga di sini. Nah, kita beruntung bahwa ya sekarang beruntungnya Patrick Kluivert ini datang tidak dengan, menurut saya tidak datang dengan tidak budaya yang semacam itu.